selamat datang. Kita akan berjumpa lagi pada perkuliahan pengantar ilmu pendidikan ya, atau pengantar pendidikan. Saat ini kita sampai ke bahasan terkait sama hakikat manusia. Oke, tujuan belajar kali ini adalah mahasiswa memahami tentang hakikat manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaitkan hubungan antara manusia dengan pendidikan. Kemudian setelah kalian mengetahui tentang hakikat manusia itu, diharapkan nanti ketika kalian menerapkan pendidikan itu kalian akan memahami lebih bisa menerapkan dalam pendidikan. Manusia itu apa sih? Oh, ternyata manusia itu adalah ini. Oh, berarti kalau saya nanti ngajar seperti ini. Nah, itu adalah harapannya. Nah, ini bahan diskusi ya, bahan diskusi. Kita nanti akan belajar apa saja sih, diskusi apa saja. Yang pertama terkait sama hakikat manusia dari berbagai sumber, itu apa. Terus yang kedua, bagaimana manusia ditinjau dari evolusi. Yang ketiga, dari filosofik itu gimana. Terus aliran monoisme dan dualisme itu bagaimana. Terus manusia sebagai makhluk sosial itu gimana, individu gimana, sosial gimana, religius gimana. Yang terakhir, konsep manusia Indonesia yang seutuhnya itu bagaimana, ya. Nah, untuk kali ini, untuk nomor 6 mungkin tidak perlu ya, jadi cukup 5 saja. Ya, cukup 5 saja. Nanti diskusi ini menjadi tugas kalian ketika setelah perkuliahan itu kalian membuat review, ya, merangkum. Kira-kira yang diskusikan ini apa saja, dirangkum aja, ditaruh di Word. Jangan banyak-banyak, nanti akan kelihatan itu hasil olah pikiran kalian atau kalian mencari di Google, hanya sekedar pindah, atau bahkan dari catatan atau dari PPT yang saya kasih kamu pindah, nah itu akan kelihatan semua. Ya, jadi silakan, harapannya kalian nanti menyelesaikan diskusi ini dengan hasil pemikiran kalian sendiri setelah memahami apa yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya gini dulu, manusia itu selalu mengalami perubahan, baik fisik maupun psikologis. Jadi secara fisik, ya jelas ya, kita dari kecil dulu seberapa itu tingginya, sekarang sudah seberapa, postur tubuh juga berubah, dan lain-lain. Psikologis juga, semakin bertumbuhnya manusia, itu justru semakin ada perubahan juga secara psikologis. Psikologis itu enggak nampak ya. Dulu yang mungkin kita sering marah misalnya, emosinya tinggi, tapi semakin dewasa kesini semakin bisa menjaga emosi kayak gitu. Terus yang kedua, manusia sangat berpotensi untuk mengalami pengembangan. Jadi manusia itu selalu berkembang. Nah, berkembangnya itu selalu dinamis. Dinamis itu ya akan berubah secara cepat. Makanya kadang manusia hari ini bilang apa, besok bilang apa, pikirannya akan berubah. Itu bisa saja terjadi. Nah, sifat dinamis ini itu salah satunya melalui pendidikan. Jadi, pemikiran kamu, istilahnya perkembangan kita, itu dari SD sama SMP atau SMA itu pasti akan mengalami perubahan. Orang yang dari katakanlah S1 ya, pasti mempunyai pola pikir yang berbeda dari SMA, kayak gitu. Nah, misalnya ada orang yang dia itu status pendidikannya sudah tinggi, tetapi kenapa kok secara psikologis dia kok malah justru kalah ya, ibaratnya sikapnya kok lebih baik malah anak SMP atau anak SMA kayak gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Apakah berarti pendidikannya itu kan tidak sinkron dengan perkembangan psikologisnya kayak gitu ya. Nah, ini berarti ada permasalahan mungkin. Nah, itu harusnya semakin banyak ilmu, semakin banyak pendidikan yang ditempuh, juga akan semakin dewasa orang tersebut. Nah, coba kita lihat di dalam beberapa gambar kayak ini ya. Ini pembelajaran daring, pembelajaran home visit, ini pembelajaran juga di rumah juga. Ketiga aktivitas belajar ini, ya, itu ada aktivitas kegiatan apa? Kira-kira di sini gambar ini. Apa persamaan dari ketiga gambar itu? Apa kira-kira? Iya, menulis ya, betul. Ya, menulis itu salah satu hal ya dalam bagian pendidikan yang punya peran sangat penting. Jadi misalnya saat ini saya virtual sama kalian,
Tapi kalian itu pegang pensil, pegang buku, oret-oretan catatan, sama tidak, itu pasti beda. Kalau yang sudah rapi, pakaian rapi di depan laptop, di depan HP, berarti secara mental sudah siap untuk belajar. Tetapi kalau dia sambil tiduran, sambil mungkin pakai headset musik, pokoknya asalkan saya hadir saja di apa absen kayak gitu. Nah, itu tidak, apalagi dengan pen apa memegang pensil tidak mungkin kayak gitu. Nah, itu akan kelihatan nanti. Jadi pasti yang diperoleh itu beda antara anak yang sungguh-sungguh yang sama yang tidak. Artinya ketika saat kalian belajar itu jangan meninggalkan pensil, jangan meninggalkan pulpen, jangan meninggalkan catatan. Pasti harus mencatat. Ya, orang yang banyak ilmu itu justru karena banyak mencatat dia. Kalau saat ini kan sudah modern ya Bu, tidak perlu itu ada pensil atau apa. Ya itu kan alat ya. Kalian juga bisa menggunakan note di HP atau apa. Tapi istilahnya proses pembelajaran itu perlu ada pengalaman belajar. Nah, ketika ada pengalaman belajar yang baik itu mempengaruhi pendidikan kalian. Gitu ya. Lanjut. Melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan diwariskan. Jadi mulai pendidikan itu kita akan dikasih tahu tata krama, sopan santun dari pendidikan itu yang harus bagaimana ketika ketemu guru. Nah ini mungkin kalau di dalam katakanlah gini, sekarang kan pembelajaran virtual ya, semua di Google sudah ada, kemudian di YouTube sudah ada. Tapi untuk menanamkan karakter itu tidak bisa. YouTube, Google itu tidak bisa menanamkan karakter. Nah disinilah peran guru. Guru itu tugasnya selain mengajar juga mendidik, ya. Jadi ketika mendidik, ketika kalian jadi guru itu kalau kalian hanya mengajar saja, yang penting saya sudah mengajarkan matematika, yang penting saya sudah mengajarkan IPA, saya tidak peduli dia tadi belajar ngapain, dia tidur jam berapa, itu nggak peduli. Nah, itu bukan pendidikan. Karena di dalam pendidikan itu harus ada nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang harus disampaikan. Terus upaya pendidikan melalui internalisasi nilai Islam itu akan menuntun memanusiakan manusia. Jadi ketika pendidikan yang baik itu juga harus diperhatikan unsur manusiawinya kayak gitu. Dalam pendidikan ini saya tuh pingin anak yang saya didik, istilahnya siswa saya itu pintar-pintar semua. Kemudian saya ngasih tugas itu harus dikerjakan 3 jam kayak gitu. Ya itu enggak manusiawi ya. Nah, kemudian maka pendidikan itu akan menjadi kebutuhan manusia. Kalau kalian itu memahami bahwa pendidikan itu dapat memanusiakan manusia, kemudian dapat menjadikan manusia itu lebih baik, pasti pendidikan itu akan dibutuhkan. Jadi kalian akan senang itu dengan sekolah, dengan itu ilmu gitu ya. Nah dari gambar sini terlihat ya, di sini anak-anak sedang berjabat tangan, walaupun saat ini tidak boleh ya, tapi mungkin dengan cara yang lain dia pasti akan tahu bagaimana sikap mereka ketika siswa ketemu dengan guru. Di sini ada sikap cinta tanah airnya, harus bagaimana langsung dipraktekkan, ada sikap religiusnya. Nah, Plato ini ada 2 orang yang berpendapat, Plato sama Aristoteles. Kalau Plato itu mengatakan bahwa kebenaran itu sudah ada di dalam diri manusia, itu sebenarnya sudah ada. Nah, sebelum dia itu belajar itu manusia sudah tahu itu benar atau salah. Ini menurut Plato, makanya dia termasuk aliran rasionalisme. Ini kan pendapat ya. Nah, kalau Aristoteles itu enggak, justru eksternal lah ya yang dapat mempengaruhi persepsi manusia. Jadi istilahnya pendidikan itu berdasarkan lingkungan. Nah, ini kalau menurut Aristoteles, namanya adalah aliran empirisme. Nanti akan dibahas lebih lanjut terkait sama aliran-aliran pendidikan. Nah, berpikir itu mencirikan hakikat manusia, dan karena berpikir jadi dia manusia. Nah, kalau di dalam ilmu agama itu kan ada mata pelajaran mantek ya. Mungkin yang dari madrasah atau pondok pesantren tahu, di mantek itu kan pasti di pertama kali babnya itu al-insan hayawan natiq gitu kan. Jadi manusia itu ya manusia adalah hewan yang berpikir, hewan yang berpikir. Karena pikirnya itu maka membuat dia manusia. Nah, ini ternyata apa yang kita pelajari di agama kita itu hampir sama dengan teori-teori pendidikan baik barat yang sudah diberikan dari barat, yang sudah diberikan ya, pengaruh barat itu juga ternyata justru sudah kita tahu di dalam agama kita kayak gitu. Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali
apa ya istilahnya ayat Al-Quran yang di situ kita disuruh untuk selalu berpikir kayak gitu. Berpikir menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, ya jelas ya. Bahkan manusia satu antara yang lain itu pun akan berbeda tergantung proses berpikirnya. Karena dengan berpikir itu manusia bisa mengendalikan diri, bagaimana lingkungannya, kayak gitu. Jadi ketika pendidikan ini dihubungkan dengan perkembangan manusia, maka pendidikan itu akan membuat manusia itu menjadi kreatif. Kreatif berarti membuat menciptakan sesuatu. Terus bermoral, jadi mempunyai karakter yang baik. Kemudian produktif, tidak akan diam itu, tidak, pasti akan selalu bergerak. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada pembahasan di Word ya. Terkait dengan kita lanjutkan ya di sini untuk materi kedua masih di dalam bab hakikat manusia. Pendekatan dalam mengkaji manusia itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan multidisiplin, kemudian yang kedua adalah interdisiplin. Yang terkait multidisiplin itu berarti melibatkan banyak ilmu, karena kan multi ya dalam mengkaji manusia. Jadi butuh banyak spesialis. Artinya gimana? Misalnya, ketika kita menghadapi siswa, ya kita menghadapi siswa. Nah, kemudian siswa tersebut itu mempunyai permasalahan, misalnya sulit untuk belajar, kesulitan belajar, kemudian dia punya problem yang tinggi, banyak gitu ya, problem yang banyak. Nah, kita butuh itu psikolog, ya, seorang ahli yang lain. Nah, itu berarti termasuk multidisiplin, karena di situ kita melibatkan, selain pendidikan, berarti melibatkan psikologi kayak gitu. Sedangkan interdisiplin itu pengkajian dengan banyak ilmu seorang, ya ini namanya generalis. Misalnya kayak konselor. Konselor itu kan dia dari berbagai macam ilmu ya. Tapi kalau di multidisiplin itu dalam mengkaji manusia itu butuh apa ya istilahnya di situ terkait sama spesialis masing-masing. Misalnya terkait dengan biologi, kemudian demografi, kemudian sosiologi, antropologi gitu. Nah, ketika kita itu mengkaji manusia, mengenalkan dengan melibatkan beberapa ilmu secara berdiri sendiri. Nah, ini kurang ya. Melibatkan banyak ilmu tapi secara berdiri sendiri. Saya tulis secara berdiri sendiri, maka dimaksud dengan multidisiplin. Tapi kalau di sini interdisiplin itu banyak ilmu tapi secara general, secara umum ya. Nah, itu dimaksud dengan interdisiplin. Biasanya kayak konsultan, pakar gitu ya. Konsultan pendidikan, pakar pendidikan gitu. Bawahnya. Nah, untuk hakikat manusia, ini banyak ahli yang mengatakan. Nah, tadi kan sudah ada saya singgung ya untuk tugasnya itu kan ada pertanyaan itu di video yang pertama di awal tadi. Nah, itu nanti kalian pahami apa ya istilahnya dari materi yang sudah saya kasih, terus berikan pendapat kalian terkait sama pertanyaan itu. Nah, ini ada beberapa banyak yang mengatakan kalau menurut Socrates, ya, itu manusia itu terletak pada budinya, yang memungkinkan untuk menentukan hikmah dan kebajikan. Ya. Jadi kalau Socrates itu mengatakan ketika dia manusia berarti dia yang mempunyai budi yang baik kayak gitu. Terus yang kedua adalah Plato. Ya, Plato itu peran pikir. Nah ini kan sudah disampaikan tadi ya, dia aliran rasionalisme. Peran pikir dapat melahirkan budi baik, hakikat manusia terletak pada idenya. Jadi manusia itu tergantung dari pola pikirnya kalau menurut Plato. Kalau Socrates kan menurut budinya. Kalau Aristoteles itu manusia terletak pada pikirnya, tetapi perlu dilengkapi dengan pengamatan indera. Artinya gini, jadi Aristoteles mengatakan kalau manusia itu adalah sangat berpengaruh dengan pola pikir, tapi dipengaruhi juga dengan lingkungan. Ya.
Sedangkan ahli dari Indonesia Notonegoro mengatakan bahwa manusia itu monodualistis antara jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dia jiwa dan raga itu jadi satu, ya. Padahal dia satu tapi tersusun dari jiwa dan raga kayak gitu ya. Maka dinamakan monodualistik. Manusia memiliki sifat benda tak hidup, tumbuhan, hewani sekaligus. Jadi sifat tidak hidup juga ada di manusia, sifat tumbuhan juga ada di manusia, sifatnya hewan juga ada di manusia. Ya. Sedangkan menurut Demokritus ini yang terkenal dengan atom ya, mengatakan bahwa manusia itu ya atom. Gitu. Menurut Al-Jamani, manusia melakukan perpaduan antara akal, emosi, dan perbuatan. Nah, menurut Pancasila ini sangat kompleks, monodualistik ya tadi ya, gabungan dari jiwa dan raga, monopluralistik berarti sangat majemuk, tapi majemuk itu justru bisa dijadikan satu. Nah, itu kalau Pancasila gitu. Keselarasan, keseimbangan, keserasian, integral berarti menyeluruh ya, kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, manusia ditinjau dari evolusi. Dari evolusi bahwa manusia itu terbentuk, kalau dari Islam itu ada 7 tahap ya, mulai dari segumpal darah, gitu-gitu ya. Nah, itu semua ada di Al-Quran. Dan kalau biologi itu juga manusia mengalami evolusi dengan bentuknya yang dulu katanya dari kera itu modul biologi ya. Nah, itu kan berbagai macam pandangan yang kita hanya sekedar tahu. Untuk kita sesuai atau tidak itu dikembalikan ke pemikiran kita. Kemudian manusia ditinjau dari filosofik ya. Ini saya kasih intinya, kalau untuk rinciannya kalian bisa baca di buku ya. Nah, untuk filosofis itu kan pemikiran ya. Dipelajari oleh ontologi atau metafisika. Manusia itu sebagai makhluk rasional, pemikir yang logis, namun pada perkembangannya hal-hal yang irasional juga mulai dipercaya. Jadi filosofi itu kan berdasarkan rasional, pemikiran. Manusia itu kadang-kadang sesuatu hal yang dihadapi itu akan dipikir dulu, ini masuk akal enggak? Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman itu hal-hal yang tidak masuk akal juga dipercaya oleh manusia ya. Ya misalnya ya hal-hal gaib yang mungkin ya kita harus percaya memang pada hal yang gaib ya. Tapi terkadang ada hal yang gaib yang tidak perlu kita yakini katakanlah. Nah, misalnya misalnya kayak ilmu hitam kayak itu kan tidak boleh. Nah, itu terkadang juga hal-hal yang tidak masuk akal itu dilakukan oleh manusia. Ya kayak mungkin pernah dengar Dimas Kanjeng itu ya, yang bisa melipat gandakan uang itu loh yang ada di Jawa Timur itu. Nah, itu tuh sebenarnya manusia juga banyak itu yang terkena, bahkan orang-orang intelek, orang-orang akademisi juga, kemudian orang-orang yang seharusnya tidak bisa terpikirkan kalau mereka terpengaruh ternyata juga ikut. Ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, di aliran monoisme, ini ada monoisme. Di aliran monoisme ini, seluruh semesta itu manusia terdiri dari satu asas atau satu dat. Jadi dia itu terdiri dari satu. Nah, ini ya. Itu kalau monoisme. Terdiri dari satu hal. Nah, ini pahamnya mereka. Kalau paham materialisme, bahwa pendidikan itu untuk jasmani saja atau pengalaman reaktif. Jadi kalau materialisme itu yang sesuatu yang terlihat secara fisik ya. Jadi pendidikan itu ya untuk jasmani saja kayak gitu. Nah, tapi kalau idealisme itu justru malah kebalikannya untuk jiwa saja. Jadi pendidikan itu ya untuk pengembangan jiwa saja ya. Jadi kayak pelajaran-pelajaran yang pelajaran yang dipekerti, karakter kayak gitu. Tapi kalau jasmani misalnya ya IPA, olahraga yang hanya butuh fisik. Nah, aliran dualisme ini ada aliran monoisme, materialisme, idealisme, ini ada dualisme. Itu justru perpaduan antara benda hidup dan benda mati. Ya, jadi manusia itu dianggap perpaduan benda hidup sama benda mati. Manusia itu dianggap
terbentuk dari jasmani dan rohani, jadi pendidikan harus memperhatikan keduanya. Kalau dari tiga aliran ini, berapa? 1, 2, 3, 4. 4 aliran ini, kita termasuk yang mana ya? Kalau menurut kita. Nah, ya lebih baik yang dualisme ya. Jadi pendidikan itu juga selain dari jasmani juga untuk rohani. Oke, untuk selanjutnya di manusia makhluk individu. Makhluk individu itu artinya manusia itu bersifat unik. Unik itu ya khas satu, ya. Dia mempunyai ciri berbeda sama yang lain. Misalnya ada orang itu kembar. Kembar pasti ada hal yang berbeda antara seorang satu dengan kembarannya. Pasti ada itu. Nah, dia karena termasuk unik ya. Menurut Kurt Kewin, ini tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan. Nah, walaupun unik, tapi mereka akan terpengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan. Dia akan selalu tingkah lakunya itu akan misalnya ada manusia kok dia di lingkungan yang tidak baik, ya pasti akan terpengaruh itu ya. Makanya kalau di dalam kita ya, yang tombok ati itu loh, yang 65 itu kan wong soleh kumpulono, nah kayak gitu ya. Karena memang benar ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Misalnya ada orang itu lingkungannya nggak baik, tapi dia jadi baik. Nah, itu berarti dia sudah mempunyai fondasi yang sangat kuat. Kemudian makhluk sosial. Makhluk sosial jelas ya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri karena dia itu membutuhkan orang lain. Kita sering sekali diingatkan sama guru-guru kita di SD, misalnya baju. Baju itu yang kita pakai itu sudah melibatkan berapa orang, dan gitu. Nah, jadi kita harus selalu punya berjiwa sosial, ya, karena kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Susila, dari kata susila, ya, artinya kepantasan. Hal-hal yang dirasa pantas atau tidak itu ada di manusia. Hewan kan tidak ada itu susila. Misalnya gini, kalau ada orang tua, terus kita harusnya uh, menawarkan, katakanlah mendahulukan orang tua daripada orang yang usianya lebih tua, kayak gitu, menghormati. Nah, itu kan semuanya itu kan aturan-aturan yang dibuat manusia yang terkait sama nilai, norma, dia bisa membedakan baik dan buruk. Itu kan susila ini, ya, susila kepantasan gitu. Nah, untuk menjadi manusia itu, makanya kalau yang tidak pantas itu misalnya namanya asusila gitu kan. Nah, itu lawannya ya. Jadi ketika kita menyadari kalau manusia itu adalah makhluk yang susila, itu justru kita harus tahu saya itu manusia yang susila. Berarti saya harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia adalah religius. Religius itu manusia pasti punya keyakinan bahwa ada kekuatan besar di luar dari manusia itu sendiri. Nah, kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, walaupun kalau dalam teorinya secara umum bahwa religius itu tidak selalu terkait sama agama, ya. Tapi ya katakanlah gini, misalnya dulu ada nenek moyang itu yang belum kenal agama Islam misalnya. Dia itu pakai aliran monois apa namanya? Yang pohon animisme dinamisme itu kan dia seperti menyadari kalau ada kekuatan yang sangat besar di luar kekuatannya dia. Nah, itu berarti manusia itu sebenarnya religius. Nah, kalau konsep manusia seutuhnya itu sesuai dengan yang ada di sistem pendidikan ya. Kalau saat ini masih tahun yang lama ya. Jadi manusia seutuhnya itu adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, inilah semua adalah PR pemerintah mengadakan menciptakan pendidikan di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia itu maka pendidikan yang ada di Indonesia itu ingin menjadikan kalian menjadi beriman, berarti ada pelajaran agama. Untuk sehat ada pelajaran yang terkait dengan kesehatan. Berakhlak mulia ada karakter. Nah, ini semua adalah sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, di dalam pendidikan itu ada pendidikan, ada pengajaran sama pelatihan, ya.
Kalau pendidikan itu untuk moralnya, ya. Kalau pengajaran itu untuk ilmunya, kalau pelatihan itu untuk keterampilannya, ya. Pendidikan itu berarti untuk karakternya atau sikapnya, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah saya cukup sekian ya, cukup sekian. Untuk tugas tadi maksudnya adalah tugasnya itu kan sudah saya sampaikan di awal video, bahan diskusi itu. Nah, bahan-bahan diskusi itu silahkan kalian sampaikan pendapat kalian melalui apa namanya, diketik aja di Word ya, kemudian dijadikan PDF, di upload aja di SIM. Maksimal 2 halaman, jadi jangan banyak-banyak. Nah, yang disampaikan itu adalah hasil pemikiran kalian atau kesimpulan kalian. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas itu seperti kalian sudah otomatis membuat review atau membuat resume ya. Ya. Itu saja, semoga bermanfaat yang sudah kita pelajari kali ini. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.